while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang bersedia dan mendengarkan salah satu program kerja yang telah disusun oleh tim KKN UGM periode 2 tahun 2020 untuk Desa Kalidengan. Perkenalkan, saya Intaha dan teman saya Harmawan dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM akan menyampaikan materi mengenai pendidikan dan literasi dalam kewirausahaan. Dengan begitu, di akhir presentasi ini diharapkan dapat menambah wawasan Bapak Ibu dan teman-teman mengenai pentingnya pendidikan dan literasi untuk menunjang kesuksesan kewirausahaan. Untuk yang pertama, akan dijelaskan oleh teman saya Harmawan. Ya, yang pertama, apa sih pentingnya pendidikan dalam menentukan kesuksesan entrepreneur atau wirausaha? Mari kita lihat. Jadi gimana sih pengaruh pendidikan dengan kesuksesan berwirausaha? Sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk meneliti pengaruh tingkat pendidikan dengan kesuksesan berwirausaha. Mungkin tingkat pendidikan menentukan keterampilan atau skill dan pengetahuan atau knowledge yang kita miliki. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin baik keterampilan dan pengetahuan yang akan kita miliki. Semakin baik keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin baik analisis yang dibuat untuk memperhitungkan segala keputusan yang diambil, terlebih dalam memperhitungkan risiko. Semakin baik keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang, maka peluang kerja yang kita miliki juga semakin luas dalam berbagai bidang. Mengapa saya bisa mengatakan bahwa jika kita memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup, kita bisa lebih sukses? Contohnya dalam berinvestasi. Contoh dalam berinvestasi, kita bisa memiliki saham. Dalam menentukan pembelian saham, kita harus mengetahui risiko. Dengan kita belajar lebih ke jenjang yang berikutnya, otomatis kita dapat menentukan dan menganalisis risiko secara tepat dengan berbagai teori-teori yang ada. Selanjutnya yaitu pentingnya literasi dalam kesuksesan entrepreneur. Literasi merupakan kemampuan dan keterampilan seseorang dalam mengolah dan memahami suatu informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Literasi yang tersedia dapat meningkatkan pemahaman seseorang untuk mengerti situasi dan kondisi yang ada, sehingga dapat menangkap dan memanfaatkan peluang yang ada untuk memulai suatu usaha. Literasi juga dapat membuka wawasan karena tersedianya literasi yang tidak terbatas. Artinya, literasi dari segala sudut pandang dan dari berbagai negara bisa kita dapatkan dengan mudah melalui internet. Dengan begitu, wawasan dan pola pikir kita akan semakin luas, sehingga dapat mengubah cara pandang seseorang mengenai suatu hal menjadi open-minded. Lalu, apa yang terjadi apabila seseorang tidak memiliki tingkat pendidikan dan literasi yang cukup? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin ketidakpekaan terhadap lingkungan. Maksudnya, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam melihat peluang yang ada membuat produk yang diproduksi tidak akan tepat kegunaan, waktu, dan lain-lain. Contohnya, misalkan Gojek itu dibuat di negara yang tidak memiliki mobilitas tinggi, otomatis Gojek tidak akan laku. Tetapi Nadiem Makarim bisa melihat potensi yang ada di Indonesia, bahwa orang-orang Indonesia itu memiliki mobilitas yang tinggi, sehingga dia menciptakan Gojek, di mana itu sangat membantu dan merupakan kebutuhan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang kedua adalah perencanaan dan pengelolaan yang kurang baik. Tidak adanya kemampuan untuk komitmen dan konsisten dengan apa yang dikerjakan akan mengarah pada kekacauan dalam berbagai bidang. Contohnya, jika kita memulai misalnya aja usaha dagang kelontong, kalau misalnya kita tidak bisa membuat perencanaan tentang inventarisasi produk, bagaimana cycle atau siklus dari perputaran barang dengan baik, otomatis barang yang tidak laku akan semakin banyak. Kalau barang yang laku, maka akan terjadi shortage atau
jika barangnya sudah habis dan pembeli tidak akan mendapatkannya, pembeli akan pindah ke pedagang lain. Otomatis kita akan rugi pada jangka waktu yang panjang. Ya, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang memiliki pengalaman terlebih dahulu dari teman-teman pemuda atau saya mempunyai beberapa hal alasan mengapa kita tidak kuliah. Ya, yang pertama mungkin karena biaya. Ya, biaya yang terlalu mahal, terutama untuk saat ini dengan kondisi pandemi saat ini, semua yang serba sulit karena mobilitas kita dibatasi, kesempatan kita untuk bereksplor juga akan tentu lebih terbatas daripada biasanya. Ya, biaya yang terlalu mahal itu akan menjadi suatu halangan bagi kita, mungkin terutama bagi adik-adik kita, teman-teman SMP, SMA yang saat ini mau masuk kuliah atau mau masuk ke jenjang berikutnya lagi. Tentunya akan sangat berat di tengah kondisi pandemi ini, tetapi itu bukan merupakan suatu halangan bagi kita karena kita bisa mendapat ilmu tidak hanya dari kuliah saja, tidak hanya dari jenjang pendidikan, tetapi juga dari literasi yang ada, dari beberapa sumber-sumber yang ada. Kita bisa mencarinya di internet saat ini. Yang kedua, mungkin adat atau tradisi dari keluarga. Contohnya, mungkin beberapa keluarga menganggap bahwa ketika kita sudah mencapai jenjang pendidikan yaitu SMA, itu sudah cukup. Yang penting kita bisa mencari uang, kita bisa menghasilkan, bisa menafkahi keluarga kita, orang tua kita, dan lain-lain. Tapi alangkah lebih baiknya jika pandangan tersebut itu dihilangkan, karena saat ini yang namanya pendidikan itu sangat perlu atau sangat penting, dimana orang biasanya akan melihat jenjang pendidikan kita untuk mengukur dimana kemampuan kita. Dan juga pendidikan saat ini juga bisa dikatakan sebagai cara untuk kita bisa dihargai orang lebih baik lagi. Mungkin ada alasan lain yang tidak bisa kita tentukan, silakan kita bisa diskusikan lebih lanjut lagi. Mungkin ini merupakan awal penutup dari program kerja motivasi atau pelatihan entrepreneur ini, sehingga saya dan Intaha mau menutup presentasi atau sosialisasi ini dengan beberapa kata-kata mutiara. Salah satunya adalah buku adalah jendela dunia. Nah, buku merupakan salah satu cara untuk kita bisa meluaskan wawasan kita dan juga menambah ilmu kita untuk bekal kita mendirikan sebuah usaha. Karena ilmu itu sangat penting, dimana memang kadang-kadang teori itu tidak sesuai dengan fakta, tapi teori merupakan dasar bagi kita untuk berani memulai sebuah usaha. Kita tidak kaget akan hal-hal yang ada di lapangan atau di realita, sehingga dengan adanya buku kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kalau misalnya kita mungkin buku itu mahal, ya udah, kita sekarang udah ada internet dan kita bisa mencari yang namanya e-book. E-book itu kita bisa akses secara gratis dan kita bisa membaca dari situ secara bebas kapanpun dan dimanapun. Terutama kita harus memanfaatkan gadget yang kita miliki supaya kita dapat produktif. Maka dari itu, sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak belajar, karena pada saat ini segala sesuatu mudah dilakukan. Hal yang dibutuhkan hanyalah kesadaran dan kemauan kita untuk mencari literatur yang kita butuhkan untuk menunjang kesuksesan kita, seperti dalam memulai maupun menjalankan suatu usaha. Meraih kesuksesan dalam berwirausaha bukanlah suatu hal yang mudah. Kita harus selalu berusaha dan beradaptasi dengan adanya perubahan untuk tetap bertahan. Salah satunya adalah dengan cara selalu menambah pendidikan dan literatur agar dapat menambah wawasan untuk menghadapi tantangan yang ada di situasi dan kondisi yang terjadi. Seperti kata pepatah, yaitu usaha tidak akan mengkhianati hasil. Demikian penyampaian materi dari kami. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami membuka diskusi apabila ada pertanyaan maupun saran dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon
mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.